Suasana ballroom hotel berbintang itu tampak gemerlap, dipenuhi oleh aroma parfum mahal dan denting gelas kristal. Rico, sang pengusaha yang baru saja merasa berada di puncak dunia, berdiri di tengah lingkaran kolega bisnisnya dengan dagu terangkat tinggi. Namun, atmosfer elegan itu mendadak berubah menjadi canggung saat sesosok wanita dengan gaun kain polos dan wajah tanpa riasan tebal melangkah masuk. Ia adalah Elena. Dengan langkah tenang, Elena mendekat ke arah suaminya, membawa sebuah kotak kado kecil yang dibungkus kertas coklat sederhana. Rico, selamat ulang tahun, ini kado kecil untukmu, ucap Elena dengan nada suara yang lembut namun datar. Ia menyodorkan kado itu di tengah kerumunan tamu yang mulai berbisik-bisik sinis. Elena tidak peduli dengan tatapan merendahkan dari para sosialita di sekelilingnya. Baginya, kehadiran dan ketulusan adalah segalanya. Namun ia lupa bahwa di dunia suaminya, ketulusan tidak memiliki nilai tukar. Rico menatap Elena, seolah-olah istrinya itu adalah noda lumpur di atas sepatu kulit mahalnya. Bukannya menerima, ia justru tertawa hambar yang memekakan telinga. Kado kecil, kamu tidak lihat siapa saja yang datang ke sini, Elena. Lihat sekelilingmu, mereka membawa jam tangan ratusan juta. Dan kamu datang membawa sampah ini ke pestaku? Bentak Rico tanpa memikirkan perasaan istrinya. Suaranya menggelegar, membuat seluruh ruangan mendadak hening. Di sudut ruangan, seorang sosialita pendamping tertawa kecil sambil menutup mulutnya dengan kipas bulu. Ya ampun, itu istrinya? Kupikir tadi pelayan yang salah masuk ruangan. Bajunya bahkan lebih murah dari serbet meja ini. Celetuknya yang memicu tawa tertahan dari tamu-tamu lain. Elena hanya berdiri mematung, menatap suaminya dengan tatapan dingin yang sulit diartikan. Ia tidak terlihat terluka. Ia justru tampak sedang menilai seberapa jauh kerendahan hati suaminya telah terkikis oleh keserakahan. Rico semakin menjadi-jadi karena merasa mendapat dukungan dari para tamu. Ia merampas kotak kado dari tangan Elena dengan kasar. Dengar ya Elena, penampilanmu yang kampungan ini benar-benar merusak citraku sebagai pengusaha sukses. Kamu itu memalukan. Seharusnya kamu tahu diri dan tetap di dapur. Bukannya malah datang ke sini dan membuatku terlihat seperti pria yang punya istri gelandangan. Rico meludah ke samping, menunjukkan kebencian yang mendalam pada wanita yang selama ini menyokong finansialnya secara rahasia. Elena masih bergeming, matanya menatap tajam ke arah Rico yang sedang dikuasai kesombongan. Jadi, bagimu penampilan dan harga kado lebih penting daripada siapa yang memberikannya? Tanya Elena singkat. Suaranya sangat tenang, berbanding terbalik dengan Rico yang meledak-ledak. Ketenangan Elena justru membuat suasana semakin mencekam bagi siapapun yang memiliki insting tajam. Namun bagi Rico yang sedang buta akan kekuasaan semu, itu hanyalah bentuk kepasrahan seorang wanita lemah. Rico mendekatkan wajahnya ke telinga Elena, memberikan ancaman yang akan ia sesali seumur hidup. Benar. Dan karena kamu tidak punya kelas, jangan harap kamu bisa berdiri di sampingku lagi setelah malam ini. Sekarang, angkat kakimu dari sini sebelum aku memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar seperti anjing kurap. Rico menunjuk ke arah pintu keluar dengan penuh penghinaan. Sementara Elena mulai menarik sudut bibirnya, membentuk senyuman tipis yang sangat misterius. Belum sempat Elena membalikkan badan, suara denting sepatu hak tinggi yang tajam memecah keheningan ballroom. Dari arah belakang Rico, muncul seorang wanita dengan gaun merah menyala yang sangat ketat, berjalan dengan gaya yang dibuat-buit, seolah ia adalah ratu di malam itu. Dia adalah Sally. Tanpa rasa malu, Sally langsung melingkarkan tangannya di lengan Rico, menempelkan tubuhnya dengan posesif, sambil melemparkan tatapan menjijikkan ke arah Elena yang masih berdiri tenang. Sally mengangkat tangan kirinya, memamerkan sebuah tas mungil dari brand ternama yang berkilauan tertimpa lampu kristal. Aduh Rico sayang, jangan emosi dulu. Mungkin istrimu ini memang tidak tahu kalau untuk masuk ke acara berkelas seperti ini, setidaknya harus memakai sesuatu yang harganya setara dengan harga rumah di kampungnya, ucap Sally dengan nada suara yang melengking dan penuh penghinaan. Ia mengibaskan tasnya tepat di depan wajah Elena, memamerkan logo emas yang sebenarnya hanyalah barang imitasi kualitas tinggi. Rico langsung berubah drastis. Wajahnya yang tadi penuh amarah kini melunak menjadi senyum penuh kebanggaan saat menatap Sally. Ia mengelus rambut Sally di depan mata. Elena, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kamu benar sayang. Lihat ini Elena. Sally memakai tas seharga 1 unit mobil mewah yang baru saja aku belikan. Sedangkan kamu, bahkan untuk membeli bedak yang tidak retak saja, kamu tidak mampu. Kamu lihat perbedaan kasta di antara kalian? Rico tertawa terbahak-bahak, merasa kekuasaannya semakin valid di mata para tamu. Melihat kemesraan yang memuakan itu, para tamu undangan mulai saling berbisik dengan nada mencemooh. Wah,
selingkuhannya jauh lebih modis ya. Istrinya benar-benar terlihat seperti asisten rumah tangga yang tersesat. Bisik seorang pria berjas abu-abu kepada rekannya. Mendengar itu, Sally semakin besar kepala. Ia sengaja mendekat ke arah Elena, lalu dengan sengaja menjatuhkan sedikit minuman dari gelasnya ke arah sepatu tua yang dikenakan Elena. Ups, maaf ya. Aku tidak sengaja. Habisnya, sepatumu saking kusamnya, sampai tidak kelihatan oleh mataku yang terbiasa melihat barang-barang berkilau, ujar Sally sambil tertawa sinis. Ia kemudian menoleh ke arah Rico dengan manja. Rico, kenapa wanita kampungan ini masih di sini? Dia merusak pemandangan, foto-foto estetik kita nanti. Usir saja dia. Lagi pula, bukankah kamu sudah janji akan segera menjadikanku satu-satunya nyonya di rumah mewahmu itu? Rico mengangguk mantap, seolah harga diri Elena adalah keset kaki yang bisa ia injak kapan saja. Tentu saja, sayang. Malam ini juga aku akan mengurus semuanya. Elena, mulai detik ini, posisi nyonya di rumah itu sudah beralih tangan. Kamu hanyalah masa lalu yang harus segera aku buang ke tempat sampah bersama dengan kado murahamu ini. Rico menarik napas panjang, merasa telah memenangkan segalanya, tanpa menyadari bahwa wanita di hadapannya sedang menghitung detik-detik kehancurannya. Elena hanya menatap tas yang dipamerkan Sally dengan kilatan mata yang dingin. Ia tahu betul bahwa vendor tas tersebut adalah salah satu anak perusahaan di bawah naungan logistik miliknya. Dan ia tahu tas itu palsu. Sangat menarik, gumam Elena pelan. Suaranya nyaris tak terdengar namun mengandung aura mengancam. Nikmatilah selagi kamu masih bisa bernapas di atas harta yang bukan milikmu, Sally. Karena sebentar lagi, kamu akan tahu rasanya jatuh dari langit ke kubangan lumpur. Kesombongan Rico semakin menjadi jeti saat ia melihat Elena hanya diam membisu di hadapannya. Ia merasa telah memenangkan segalanya, dan menganggap diamnya Elena adalah bentuk ketakutan yang mutlak. Dengan gerakan yang sangat kasar, Rico menyambar kado sederhana yang sejak tadi dipegang Elena, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, agar seluruh tamu undangan bisa melihatnya. Wajahnya memerah, karena euforia kekuasaan semu yang ia rasakan. Kalian semua, lihat ini. Istri kampunganku ini memberiku jam tangan kayu murahan sebagai kado ulang tahun pengusaha sukses sepertiku. Teriak Rico sambil tertawa mengejek. Tanpa ragu sedikit pun, ia membanting kotak itu ke lantai marmer dengan sekuat tenaga. Suara prak yang keras bergema di seluruh ballroom, menghancurkan isi kado tersebut hingga berkeping-keping. Rico menginjak puing-puing kado itu dengan sepatu mahalnya, seolah sedang menginjak harga diri Elena. Sally yang berada di sampingnya bersorak kegirangan, seolah baru saja memenangkan lotre. Bagus Rico, barang sampah. Memang tempatnya di bawah kaki. Sekarang, kenapa kamu tidak mengusirnya secara resmi? Dia membuat udara di sini jadi bau kemiskinan. Sally sengaja mengibaskan tangannya di depan hidung, sementara para saksi di sekeliling mereka mulai ikut tertawa. Benar-benar tontonan yang menarik. Rico memang pria yang tegas, bisik salah satu tamu sambil menyesap sampanyanya. Rico kemudian melangkah maju, memperpendek jarak dengan Elena hingga ujung sepatu mereka bersentuhan. Ia menunjuk pintu keluar dengan telunjuk yang bergetar karena emosi yang meluap. Keluar dari sini sekarang juga, Elena, dan jangan pernah berpikir untuk kembali ke rumahku. Rumah itu terlalu mewah untuk wanita yang bahkan tidak tahu caranya memakai gaun sutra. Kamu resmi aku ceraikan malam ini juga secara tidak hormat, bentak Rico dengan nada yang menghina secara total. Namun, di luar dugaan Rico, Elena tidak menangis. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh. Elena justru menunduk sebentar, melihat sisa-sisa kadonya yang hancur diinjak suaminya. Lalu perlahan, ia mengangkat wajahnya. Kilatan mata Elena kini berubah total. Dari yang tadinya lembut, kini menjadi sangat tajam dan dingin, seperti bilah pisau perak. Aura di sekelilingnya mendadak terasa berat, membuat beberapa tamu yang tadinya tertawa tiba-tiba merasa merinding tanpa sebab. Elena melangkah satu tindak lebih maju, membuat Rico secara refleks mundur karena terkejut dengan tekanan yang dipancarkan istrinya. Kamu baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupmu, Rico, ucap Elena dengan suara yang sangat rendah namun terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan. Kamu bilang ini rumahmu? Kamu bilang semua ini adalah hasil keringatmu? Sangat lucu melihat seekor parasit yang merasa dirinya adalah pemilik pohon yang ia hisap. Elena perlahan melepaskan celemek kain yang masih melilit pinggangnya dan melemparkannya tepat ke wajah Rico. Ia berdiri dengan punggung tegak, menunjukkan karisma seorang penguasa yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng ibu rumah tangga. Sambil meraih ponsel dari saku gaun sederhananya, ia menatap Rico dan Sally dengan tatapan muak yang mematikan. Bersiaplah, karena detik ini juga, drama kemiskinan yang kalian buat
akan menjadi kenyataan bagi kalian sendiri. Elena berdiri di tengah hiruk-pikuk hinaan dengan ketenangan yang mengerikan. Ia tidak membalas makian Rico dengan teriakan, melainkan dengan keheningan yang menyesakkan napas. Sambil menatap layar ponselnya, yang selama ini ia kunci rapat dari jangkauan suaminya. Elena mengetuk sebuah kontak yang hanya berisi satu inisial. Di seberang sana, seseorang telah menunggu perintah ini selama bertahun-tahun. Elena menempelkan ponsel itu ke telinganya. Sementara Rico masih sibuk menertawakannya di depan para tamu. Bersihkan lalat-lalat ini sekarang. Pastikan tidak ada satupun aset yang tersisa di tangan pengkhianat ini dalam 10 menit ke depan, ucap Elena dengan nada suara yang begitu dingin, hingga membuat orang-orang di dekatnya merasa seolah suhu ruangan turun drastis. Ia tidak menunggu jawaban. Ia langsung mematikan sambungan telepon itu dengan gerakan anggun. Mata Elena kini menatap lurus ke arah Rico, bukan lagi sebagai seorang istri yang mengemis cinta, melainkan sebagai seorang penguasa yang siap menghancurkan semut di bawah kakinya. Rico yang mendengar ucapan Elena justru meledak dalam tawa yang menghina. Hah, bersihkan lalat. Kamu pikir sedang bicara dengan siapa, Elena? Pelayan di pasar. Berhenti berakting seperti bos besar di pestaku. Kamu hanya wanita kampung yang sebentar lagi akan tidur di kolong jembatan. Rico memutar tubuhnya ke arah para tamu, mengajak mereka menertawakan kegilaan istrinya. Ia merasa Elena sudah kehilangan akal sehatnya karena terlalu tertekan oleh penghinaan yang ia berikan. Sally ikut menimpali dengan nada yang tak kalah sinis. Mungkin dia terlalu banyak menonton drama televisi. Rico sayang, kasihan sekali. Saking miskinnya sampai harus berkhayal punya kekuasaan. Sally dengan sengaja memamerkan cincin berliannya ke arah Elena, tanpa menyadari bahwa berlian itu hanyalah sisa potongan industri yang tak bernilai di mata Elena. Di sudut ruangan, beberapa pengusaha mulai merasa ada yang tidak beres. Kenapa tatapan wanita itu begitu tenang? Tidak ada ketakutan sedikit pun di matanya, bisik salah satu kolega Rico dengan dahi berkerut. Elena mengabaikan semua kebisingan itu. Ia perlahan merogoh tas kainnya dan mengeluarkan sebuah kartu hitam dengan hologram emas khusus yang hanya dimiliki oleh segelintir orang paling berpengaruh di negara ini. Ia memegang kartu itu dengan ujung jarinya, membiarkan cahaya lampu kristal memantul di permukaannya yang mewah. Gerakan Elena begitu terukur, seolah setiap detiknya telah ia rancang untuk menghancurkan harga diri pria yang telah mengkhianatinya. Rico yang menyadari kartu di tangan Elena mulai sedikit goyah, namun kesombongannya masih menutup logika. Kartu apa itu? Kamu mencurinya dari mana? Jangan bilang kamu mau pamer kartu kredit limit rendah kepadaku. Rico mencoba meraih kartu itu. Namun dengan gerakan cepat, Elena mundur satu langkah. Elena hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih menakutkan daripada kemarahan manapun. Ia tahu, di luar sana, 10 unit kendaraan hitam sedang bergerak menuju hotel ini atas perintahnya. Simpan suaramu. Rico, kamu akan membutuhkannya untuk memohon nanti, ujar Elena dengan suara yang tenang namun sangat mematikan. Ia lalu melipat tangannya di dada, menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, terdengar suara keributan dari arah pintu masuk utama ballroom. Petugas keamanan hotel yang tadinya sombong terlihat berlarian membukakan pintu dengan wajah pucat pasi. Langkah-langkah sepatu bot yang berat dan teratur mulai terdengar menggema, menandakan bahwa gerakan senyap Elena telah berubah menjadi badai yang nyata. Suasana ballroom yang tadinya dipenuhi tawa ejekan mendadak mencekam saat pintu ganda setinggi 3 meter itu didorong paksa dari luar. Bunyi dentuman pintu yang menghantam dinding membuat Rico terlonjak kaget. 10 pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam, custom, dan earpiece yang berkilat masuk dengan formasi militer yang sempurna. Mereka tidak menoleh ke kiri maupun ke kanan. Melangkah tegap membelah kerumunan tamu yang langsung mundur teratur karena ketakutan. Aura otoritas yang mereka bawa begitu kuat, menghancurkan dominasi palsu yang sejak tadi dipamerkan oleh Rico. Rico mematung. Wajahnya yang tadi merah karena tawa kini mulai memucat. Apa-apaan ini? Siapa kalian? Keamanan? Kenapa orang-orang asing ini bisa masuk ke acara privatku? Teriak Rico dengan nada suara yang mulai bergetar. Ia mencoba mengintimidasi, namun tak satu pun dari pria berjas itu yang meliriknya. Mereka terus berjalan lurus menuju satu titik fokus yang sama. Elena, di belakang mereka, seorang pria parubaya dengan tas kerja kulit mahal pengacara paling elit di kota itu berjalan, mengekor dengan raut wajah sangat hormat. Tepat di depan Elena, ke-10 bodyguard itu berhenti serentak dan membungkuk dalam-dalam, membentuk pagar betis yang melindungi Elena dari kerumunan. Pemimpin bodyguard itu melangkah maju, berlutut dengan satu kaki di depan Elena, sambil menyodorkan sebuah kotak bludru hitam
yang berisi kunci supercar berlogo emas dan sebuah ponsel satelit khusus. Mohon maaf atas keterlambatan kami, Nyonya Besar. Seluruh unit telah disiagakan, dan aset utama Anda telah kami amankan kembali. Ucapnya dengan suara bariton yang mantap. Para tamu undangan terkesiap. Suara bisikan kini berubah menjadi gumaman kaget yang tak terbendung. Tunggu. Mereka menyebut si wanita kampung itu Nyonya Besar. Lihat jas yang dipakai bodyguard itu. Itu merek yang hanya bisa dipesan oleh kalangan 1% teratas. Seru salah satu tamu dengan mata terbelalak. Sally yang tadi sombong, kini mulai mundur perlahan. Memegangi tas palsunya dengan tangan yang gemetar hebat. Ia menyadari bahwa situasi ini sudah berada jauh di luar kendali skenario murahannya. Rico menggelengkan kepala, mencoba menyangkal kenyataan yang terpampang di depan matanya. Ini tidak mungkin, ini pasti lelucon. Lena, kamu menyewa aktor-aktor ini untuk mempermalukanku kan? Kamu tidak mungkin punya uang untuk membayar orang-orang seperti mereka. Teriak Rico dengan sisa-sisa kesombongan yang mulai runtuh. Ia mencoba menerjang maju, namun dalam sekejap, dua bodyguard telah menghalanginya dengan tatapan dingin yang seolah siap mematahkan tulang Rico jika ia berani melangkah 1 inci lagi. Elena perlahan mengambil kunci supercar dari kotak tersebut, memainkannya di antara jemarinya dengan gerakan yang sangat elegan. Ia menatap Rico seolah sedang melihat seekor serangga yang terjepit. Pementasanmu sudah selesai, Rico. Kamu terlalu sibuk memamerkan kekayaan yang aku pinjamkan, sampai kamu lupa siapa pemilik asli dari setiap napas kemewahan yang kamu hirup selama ini, ujar Elena dengan suara yang tenang, namun bergaung kuat ke seluruh penjuru ruangan. Pria pengacara yang berdiri di belakang Elena kemudian membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map emas. Ia menatap Rico dengan tatapan merendahkan. Tuan Rico, saya di sini untuk mengonfirmasi bahwa seluruh dana di balik acara ini, rumah yang Anda tempati, hingga saham mayoritas di perusahaan yang Anda klaim sebagai milik Anda, semuanya adalah properti tunggal di bawah bendera keluarga Nyonya Elena. Mulai detik ini, Anda dilarang menyentuh apapun yang berhubungan dengan kekayaan beliau. Pernyataan itu seperti petir yang menyambar tepat di jantung Rico, membuatnya lunglai seketika. Keheningan yang mencekam menyelimuti ballroom saat Elena memberikan isyarat kecil dengan jarinya. Detik itu juga, ponsel di saku jas Rico bergetar tanpa henti. Satu demi satu notifikasi masuk, menghantam pertahanan mentalnya. Rico merogoh ponselnya dengan tangan gemetar. Matanya terbelalak melihat deretan pesan singkat dari bank. Seluruh rekening pribadinya telah dibekukan, limit kartu kreditnya dinolkan, dan akses ke brankas perusahaan telah dicabut atas perintah pemegang saham mayoritas tunggal Elena. Rico berteriak histeris sambil memukuli layar ponselnya. Tidak, ini tidak mungkin. Semua uang itu hasil kerja kerasku selama ini. Elena, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak punya hak menyentuh hartaku. Suaranya yang tadi menggelegar, kini terdengar pecah dan penuh keputusasaan. Ia menoleh ke arah kolega bisnisnya, berharap ada yang membantunya, namun para tamu justru menjauh, seolah Rico adalah wabah penyakit yang menular. Mereka sadar, pria yang mereka puja tadi hanyalah sebuah boneka yang benangnya baru saja diputus oleh Elena. Sally, yang melihat situasi berbalik arah, mencoba menyelinap keluar melalui kerumunan tamu. Namun, dua bodyguard Elena telah berdiri tegak menghalangi jalannya. Sally gemetar hebat. Tas branded yang sejak tadi ia banggakan kini terasa seperti beban yang sangat berat. Elena berjalan mendekati Sally dengan langkah anggun, namun mematikan. Elena berhenti tepat di depan wanita itu, menatap tas merah di tangan Sally dengan tatapan yang sangat menghina. Tas yang bagus, Sally. Sayangnya, seri itu hanya diproduksi 10 unit di dunia untuk tamu VVIP kantorku, dan unit asli yang kau tiru itu ada di gudang pribadiku, ucap Elena dengan suara dingin yang menusuk. Ia kemudian menoleh ke arah bodyguardnya. Ambil semua perhiasan dan barang yang dia pakai. Semuanya dibeli menggunakan kartu tambahan Rico yang sumber dananya berasal dari rekening operasional yayasanku. Itu adalah pencucian uang, dan aku tidak suka barangku disentuh oleh tangan kotor. Jangan, ini milikku. Rico yang memberikannya padaku, teriak Sally saat bodyguard mulai mengambil paksa kalung dan tasnya dengan efisiensi yang dingin. Ia menangis tersedu-sedu. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini luntur dan berantakan, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Saksi di ruangan itu hanya bisa mencibir. Lihatlah, ternyata si wanita berkelas itu hanya memakai barang KW dan uang curian. Benar-benar memalukan, celetuk seorang sosialita yang tadi sempat memuji Sally. Rico mencoba merangkak menuju Elena, mengabaikan rasa malunya di depan ratusan pasang mata. Namun, pengacara Elena maju selangkah dan menjatuhkan tumpukan dokumen legal tepat di depan wajah Rico. Tuan Rico, ini adalah surat penyitaan aset rumah mewah yang Anda tempati.
mobil-mobil di garasi. Bahkan pakaian yang sedang Anda kenakan saat ini, secara hukum adalah milik Nyonya Elena. Anda memiliki waktu 5 menit untuk keluar dari properti ini, sebelum kami melaporkan Anda atas tuduhan penggelapan aset perusahaan. Elena hanya berdiri tegak, memandang kehancuran di depannya tanpa secercah pun rasa kasihan. Ia melihat Rico yang kini bersimbah peluh, dan Sally yang kehilangan segala kemewahannya dalam sekejap. Baginya, ini bukanlah sekadar balas dendam, melainkan pengembalian segalanya ke posisi semula. Parasit tetaplah parasit. Dan tanpa pohon yang bisa dihisap, mereka hanyalah makhluk lemah yang tidak berarti apa-apa. Kesombongan Rico yang tadinya setinggi langit, kini runtuh tak bersisa, hancur berkiping-eping, di bawah sepatu bot para bodyguard yang mengelilinginya. Pria yang beberapa menit lalu berteriak pongah itu, kini jatuh tersungkur di atas lantai marmer yang dingin, dengan napas yang tersengal, dan wajah yang basah oleh keringat dingin. Rico merangkak mendekati Elena. Ia mengabaikan tatapan jijik dari para tamu undangan yang kini mengabadikan momen kehancurannya dengan kamera ponsel mereka. Elena, tolong, jangan lakukan ini. Aku hilaf. Aku benar-benar buta karena rayuan wanita ini. Tolong jangan ambil semuanya dariku, Elena. Kita masih suami istri kan? Berikan aku satu kesempatan lagi. Rico meratap dengan suara serak, mencoba meraih ujung gaun polos Elena dengan tangannya yang gemetar. Ia tidak lagi memedulikan harga dirinya yang sudah hancur lebur. Baginya, hidup tanpa kekayaan yang selama ini ia banggakan jauh lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Sally, yang melihat pelindungnya sudah tidak berdaya, ikut berlutut di samping Rico dengan situasi riasan yang hancur karena air mata. Ia tidak lagi tampak seperti wanita sosialita yang modis, melainkan seperti pengemis yang ketakutan. Nyonya Elena, tolong ampuni saya hanya orang luar yang dimanfaatkan oleh Rico. Dia yang bilang kalau dia bos besarnya. Saya tidak tahu apa-apa. Tolong jangan seret saya ke jalur hukum, saya akan melakukan apapun. Sally menangis histeris, mencoba mencari belas kasihan dari wanita yang sebelumnya ia hina sebagai gelandangan. Para tamu yang tadinya ikut menertawakan Elena, kini berbalik menyerang Rico dan Sally dengan komentar yang sangat pedas. Benar-benar tidak punya urat malu. Tadi menghina setinggi langit, sekarang menjilat kaki seperti anjing, cibir seorang kolega bisnis Rico yang langsung menghapus kontak Rico dari ponselnya. Lihat pria itu. Dia benar-benar menyedihkan, berlutut di depan istri yang hampir dia usir. Karma memang datang lebih cepat daripada kilat, timpal tamu lainnya dengan nada sinis. Elena menatap pemandangan memuakan di bawah kakinya dengan ekspresi datar, seolah ia sedang melihat sampah yang harus segera dibuang. Ia tidak menunjukkan amarah, apalagi rasa iba. Baginya, air mata Rico dan Sally hanyalah air mata buaya yang keluar karena mereka kehilangan harta, bukan karena penyesalan atas perbuatan mereka. Elena perlahan menarik kakinya agar tidak tersentuh oleh tangan Rico, membuat pria itu jatuh mencium lantai marmer dengan sangat hina. Kesempatan? Kesempatan. Kamu bicara tentang kesempatan setelah kamu menggenyakin kado tulus dariku dan mengusirku dari rumahku sendiri? Tanya Elena dengan suara yang begitu tenang, namun mengandung getaran kekuasaan yang absolut. Ia menunduk sedikit, menatap Rico yang sedang bersimpuh layaknya pecundang. Kamu tidak menyesal telah mengkhianatiku, Rico. Kamu hanya menyesal karena sekarang kamu tahu bahwa akulah yang memegang seluruh kendali atas hidupmu. Rico mencoba memohon lagi, namun salah satu bodyguard Elena segera berdiri di antara mereka, memberikan batasan yang tidak bisa ditembus. Rico dan Sally terus meratap, memohon belas kasihan yang tidak akan pernah datang. Di mata Elena, waktu untuk pengampunan sudah lama berakhir sejak kado pernikahannya hancur berkeping-keping. Sekarang, yang tersisa hanyalah konsekuensi pahit dari sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Elena menepis tangan Rico yang mencoba meraih ujung sepatunya dengan gerakan yang sangat halus. Sioliolala, ia sedang menyingkirkan debu yang mengganggu. Ia berdiri tegak di bawah sorotan lampu kristal, membiarkan bayangannya menyelimuti Rico yang bersimpuh di lantai. Tidak ada kemarahan dalam sorot matanya, hanya ada kekosongan yang membekukan. Elena tidak lagi melihat Rico sebagai seorang suami, melainkan hanya sebagai angka kerugian dalam laporan tahunan yang telah ia hapus secara permanen. Tugas kalian belum selesai, ucap Elena kepada pemimpin bodyguard Nia dengan nada suara yang tenang namun otoriter. Seret mereka berdua keluar dari hotel ini. Pastikan mereka tidak membawa satu helai benang pun yang dibayar dengan uangku. Biarkan mereka pergi dengan baju di badan, sama seperti saat mereka datang ke hidupku dengan segala kepura-puran mereka.
Perintah itu dijawab dengan anggukan tegas dari 10 pria berjas hitam yang langsung bergerak maju tanpa ampun. Rico berteriak histeris saat lengannya dicengkeram kuat oleh bodyguard bertubuh raksasa. "Elena, jangan lakukan ini. Aku ini suamimu. Kamu tidak bisa membuangku seperti sampah di depan semua orang." Teriakannya menggema di seluruh ballroom. Namun tidak ada satupun orang yang menolong. Sally pun diseret dengan cara yang sama. Ia meraung memalukan sambil mencoba menutupi wajahnya yang hancur oleh tangisan. Mereka diseret paksa melewati barisan tamu, menciptakan pemandangan kehancuran kasta yang sangat nyata. Para saksi di ruangan itu terdiam, memberikan jalan saat bodyguard Elena lewat, membawa 2 pengkhianat tersebut. Seorang pengusaha senior yang tadi meremehkan Elena, kini membungkuk hormat saat Elena melintas. "Luar biasa, ternyata selama ini kita sedang berhadapan dengan naga yang sedang tertidur," bisiknya dengan nada kagum sekaligus takut. Kabar tentang identitas asli Elena dipastikan akan menjadi berita utama di seluruh kalangan elit besok pagi. Elena berjalan perlahan menuju pintu keluar. Langkah kakinya terdengar mantap dan berirama di atas lantai marmer. Di depan lobi hotel, sebuah mobil Rolls-Royce hitam dengan bendera kecil perusahaan logistik nasional sudah menunggu dengan pintu yang terbuka lebar. Elena berhenti sejenak di anak tangga terakhir, menghirup udara malam yang segar, seolah baru saja membuang beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya. Ia tidak menoleh sedikit pun ke arah Rico dan Sally yang kini sedang didorong keluar dari gerbang hotel oleh petugas keamanan. Kelas tidak bisa dibeli dengan pengkhianatan. "Rico, begitu juga dengan martabat," gumam Elena pelan, memberikan kalimat terakhirnya yang mematikan. Ia masuk ke dalam mobil mewahnya, duduk di kursi kulit yang nyaman, sementara salah satu bodyguard menutup pintu dengan dentuman yang solid. Mobil itu kemudian meluncur membelah kegelapan malam, meninggalkan Rico dan Sally yang kini terduduk lemas di trotoar, tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa harga diri yang tersisa. Lampu-lampu kota tampak berkilauan di balik kaca jendela mobil, namun Elena tidak lagi peduli. Baginya, drama ini sudah ditutup rapat. Ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa kekuasaan sejati tidak butuh teriakan, dan kekayaan yang sesungguhnya tidak butuh validasi dari orang-orang yang rendah. Elena telah kembali ke tahtanya. Dan kali ini, tidak akan ada seorang pun yang berani meremehkan wanita yang mereka panggil kampungan itu lagi.